Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam di Dubai Marina, salah satu kawasan hunian termahal di bumi. Saya berdiri menatap menara mewah setinggi 72 lantai, menghitung jendela yang menyala, dan berhenti di angka 11. 11 dari sekitar 500 unit. Lobinya bersih tanpa celah. Liftnya terus berjalan. Kolam renang di lantai 42 dihangatkan untuk perenang yang tidak pernah ada. Menara ini tidak terbengkalai, melainkan beroperasi penuh tapi kosong. Inilah wujud properti hantu senilai 50 miliar dolar. Alasannya jauh lebih mengerikan dari dugaan kita. Dari bawah, kaki langit Dubai memang tampak sangat ambisius. Hampir setiap beberapa bulan sekali, sebuah gedung pencakar langit baru menjulang tinggi ke angkasa. Pengumuman proyek raksasa baru terus berkumandang, memecahkan rekor arsitektur dunia secara beruntun tanpa henti. Kampanye pemasaran mereka begitu agresif, memamerkan gambar kolam renang tanpa batas, rumah pintar berbasis kecerdasan buatan, hingga hunian bermerek yang bekerja sama dengan perancang busana terkenal dan produsen mobil sport mewah. Namun, di balik megahnya dinding kaca yang berkilau itu, investigasi saya menemukan sesuatu yang salah secara struktural. Menara-menara ini terus dibangun, tetapi tidak pernah dihuni oleh manusia. Kesenjangan antara apa yang dibangun dan apa yang benar-benar terisi kini menjadi salah satu kesalahan perhitungan paling mahal dalam sejarah tata kota modern. Mari kita lihat data real yang berhasil saya kumpulkan. Antara 2019 hingga awal 2025, pengembang menyetujui pembangunan 100.000 unit mewah baru. Padahal pasar sudah dibebani 30.000 unit kosong. Laporan dari lembaga seperti JLL dan ValueStrat menunjukkan angka kekosongan kota bertahan di angka 25 hingga 38%. Di kawasan elit seperti Gria Tawang Palm Jumeirah dan Villa Dubai Hills, kekosongan menembus 40%. Ini bukan penurunan pasar biasa, melainkan pembangunan yang berjalan 2 kali lebih cepat dari daya serap nyata, dengan nilai uang yang sangat mencengangkan. Perkiraan konservatif menunjukkan nilai total inventaris hunian mewah yang tidak terjual atau kosong di Dubai berkisar antara 40 miliar hingga 55 miliar dolar pada pertengahan 2025. Sebagai gambaran, angka ini melampaui seluruh produk domestik bruto negara Yordania, atau setara dengan anggaran yang dihabiskan Lembaga Antariksa Amerika Serikat selama 1 dekade demi mengirim kembali manusia ke bulan. Bedanya, tumpukan uang raksasa ini kini membeku di dalam apartemen sunyi yang tidak ditinggali, tidak disewa, dan bahkan jarang dikunjungi oleh pemiliknya. Pertanyaan krusialnya adalah, mengapa kegilaan ini terus terjadi? Mengapa menara-menara baru terus menjulang tinggi di saat gedung yang sudah berdiri kokoh pun tidak mampu terisi? Kenyataan ini bukanlah akibat dari ketidakmampuan manajemen atau riset pasar yang buruk. Kebenarannya jauh lebih terencana, dingin, sekaligus sangat merisaukan bagi kita yang melihatnya. Untuk memahami mengapa menara-menara ini terus tumbuh, Anda dan saya harus menerima satu fakta pahit tentang ekonomi Dubai. Kota ini tidak meraup untung saat orang-orang mulai menempati properti tersebut, melainkan saat unit-unit itu terjual sebelum dibangun, atau yang dikenal dengan sistem beli inden. Inilah mesin utama penggerak segalanya. Pengembang meluncurkan proyek dengan gambar digital menawan, acara peluncuran mewah bermerek Bugatti atau Versace, lalu berhasil menjual sebagian besar unit bahkan sebelum fondasi pertama mulai digali di tanah kering tersebut. Modal awal dari para pembeli inden itulah yang digunakan oleh pengembang untuk membiayai konstruksi fisik gedung, mengambil margin keuntungan yang besar, lalu memutar kembali dana tersebut untuk peluncuran mega proyek berikutnya. Skema ini terus berulang dan terus membesar skalanya. Poin kritis yang harus kita sadari adalah, bisnis pengembang ini tidak membutuhkan penghuni nyata, melainkan hanya membutuhkan transaksi finansial di atas kertas. Apakah pembeli akan menempati unitnya,
menyewakannya, atau bahkan mengambil kunci kamar, hal itu sama sekali tidak memengaruhi neraca keuangan pengembang. Mereka sudah dibayar lunas, dan proyek berikutnya langsung dimulai. Di pasar global, skema inden ini lazim, namun biasanya dibatasi oleh regulasi ketat yang tidak dimiliki Dubai. Di Dubai, rem pengendali pasar semacam itu hampir tidak berfungsi sama sekali. Lahan dialokasikan langsung oleh pemerintah. Tenaga kerja konstruksi sangat melimpah serta murah, dan proses persetujuan rencana tata kota berjalan sangat kilat. Terlebih lagi, kolam pembeli mereka bersifat global, sehingga permintaan baru bisa terus diciptakan secara instan melalui promosi gencar di berbagai negara, pameran internasional, dan jaringan pemengaruh media sosial. Hasilnya adalah roda konstruksi raksasa yang dirancang hanya untuk mengejar kecepatan pembangunan, bukan keterisian hunian. Sebagai contoh nyata, salah satu pengembang terkemuka bahkan meluncurkan 14 proyek baru dalam 1 tahun, meski portofolio lama mereka masih kosong di bawah 60%. Sistem transaksional ini tentu saja menarik tipe pembeli yang sangat spesifik. Mereka bukan keluarga yang membutuhkan tempat bernaung, bukan pula profesional asing yang pindah kerja, melainkan investor global yang mengincar pengamanan aset, akses visa, atau keuntungan spekulatif belaka. Data resmi menunjukkan bahwa warga negara asing mendominasi lebih dari 60% transaksi sepanjang tahun 2024. Para pembeli ini berasal dari Rusia, India, Tiongkok, hingga Inggris, yang memandang apartemen mewah di Dubai layaknya emas batangan, instrumen keuangan murni yang kebetulan memiliki dapur di dalamnya. Ketika mayoritas unit hanya dimiliki untuk investasi tanpa dihuni, bangunan megah tersebut perlahan mulai kehilangan jiwanya dan menjadi sunyi senyap. Dampaknya adalah kita melihat gedung-gedung yang terjual habis, namun tingkat huniannya di bawah 20%. Meja pramu-tamu yang digaji penuh untuk melayani ratusan orang, kini hanya melayani segelintir penghuni saja. Fasilitas kolam renang dan pusat kebugaran dirawat dengan biaya selangit, meski tidak ada yang menyentuhnya. Terjual tetapi sunyi, dimiliki tetapi kosong melompong. Anda mungkin bertanya-tanya, bukankah pasar pada akhirnya akan mengoreksi dirinya sendiri? Bukankah harga akan turun sehingga penyewa asli mulai masuk? Secara teoretis ya, hukum ekonomi normal mengajarkan demikian ketika pasokan berlebih terjadi. Namun, struktur pasar unik di Dubai sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memperlambat koreksi tersebut, atau bahkan mencegahnya sama sekali. Faktor pertama, sebagian besar investor membeli unit-unit mewah ini tanpa skema cicilan bank, melainkan dengan pembayaran tunai penuh secara langsung. Transaksi tunai ini sangat mendominasi di kalangan konglomerat asal Rusia, India, dan negara-negara Teluk lainnya. Karena tidak terbebani oleh tagihan KPR bulanan, para pemilik ini sama sekali tidak memiliki tekanan finansial untuk menjual rugi atau menurunkan harga sewa apartemen mereka. Mereka memilih membiarkan unit apartemen itu kosong bertahun-tahun, demi menunggu lonjakan nilai pasar di masa depan yang belum tentu terjadi. Faktor kedua adalah gempuran pasokan baru yang terus mengalir deras tanpa henti. Karena pengembang tahu bahwa pola penjualan inden ini masih sangat efektif memikat gelombang investor baru yang berbeda. Ketika arus modal dari Rusia melambat akibat sanksi internasional pada 2022, pembeli asal Tiongkok dan India langsung datang mengisi kekosongan tersebut. Begitu aliran dana mereka mulai melandai, target pemasaran segera digeser ke wilayah Afrika dan Asia Tengah. Sementara gedung-gedung kosong dari siklus sebelumnya tetap dibiarkan tak tersentuh. Hal ini membawa kita pada faktor ketiga yang sangat sensitif secara politik, yaitu keengganan dari pihak otoritas untuk mengakui masalah pelik ini secara terbuka di hadapan publik internasional. Citra utama Dubai adalah kemajuan, pertumbuhan ekonomi, dan ambisi tanpa batas.
Sehingga data angka kekosongan apartemen yang buruk dianggap merusak narasi megah tersebut dan sebisa mungkin diredam dari obrolan resmi. Sampai detik ini, tidak ada basis data terpusat mengenai angka kekosongan properti di Dubai yang bisa diakses secara bebas oleh publik luas. Ketiadaan data transparan ini tentu saja disengaja demi menjaga kestabilan pasar di mata luar. Namun di balik angka-angka dingin ini, ada kisah manusia seperti pria Menon, seorang profesional di bidang teknologi finansial yang menghabiskan seluruh tabungan hidupnya untuk membeli satu unit apartemen di Business Bay. Selama 3 tahun penuh, dia harus menerima kenyataan pahit sebagai satu-satunya manusia yang mendiami lantai tempat tinggalnya. Impiannya tentang lingkungan ramah pejalan kaki yang semarak dan penuh warna berubah menjadi lorong sepi yang sunyi senyap, serta pusat kebugaran yang selalu dia gunakan sendirian. Kepada jurnalis tempat, pria mengungkapkan bahwa hal terberat bukanlah kesunyian itu sendiri, melainkan perasaan mendalam bahwa dia telah ditipu oleh ilusi kemegahan yang sebenarnya tidak pernah ditujukan untuk dirinya. Ini adalah bentuk isolasi modern yang sangat janggal, di mana manusia tinggal di dalam karya arsitektur spektakuler yang lebih mirip gudang penyimpanan aset finansial ketimbang sebuah komunitas hidup. Semua fasilitas di sana memang berkelas dunia dan dirancang tanpa celah, namun lorong-lorongnya kosong tak berpenghuni. Area parkir bawah tanah hanya memantulkan gema sunyi, sedangkan ruang retail di lantai dasar dibiarkan kosong, karena tidak ada cukup banyak warga untuk menghidupkan sebuah kedai kopi kecil, apalagi sebuah toko kelontong di sana. Kemewahan fisik terpajang megah di sini, namun tanpa denyut kehidupan yang semestinya. Saat Anda dan saya menelusuri koridor sepi ini, kita melihat biaya perawatan melonjak akibat beban fasilitas bersama dibagi ke semakin sedikit penghuni. Di beberapa gedung, biaya tahunan naik 30 hingga 50% dalam 2 tahun, karena jumlah pembayar merosot tajam. Tengok saja Markus, warga Inggris yang membeli unit apartemen di Jumeirah Village Circle tahun 2022. Dia dijanjikan ruang santai atap, area kerja bersama, dan kolam renang indah. Semuanya memang dibangun, namun ruang santai di atap langsung dikunci sejak bulan keempat, karena hanya digunakan oleh 12 penghuni. Pintu ruang kerja bersama itu kini terkunci rapat tanpa aktivitas. Kolam renang memang masih beroperasi, namun Markus mengaku tidak pernah melihat lebih dari 3 orang berada di sana secara bersamaan. Ada kenyataan kelam yang tidak pernah diungkap dalam selebaran promosi mengilap. Menara mewah yang kosong tidak hanya berdiri diam, melainkan terus menguras uang dalam jumlah fantastis. Teknisi tetap harus merawat lift, pendingin ruangan, sistem pemadam api, pipa dan listrik tanpa peduli tingkat hunian. Pembersihan kaca luar menara setinggi 60 lantai menelan biaya ratusan ribu dolar per tahun. Belum lagi pengamanan 24 jam, serta sistem pendingin yang harus menyala di suhu ekstrim 45 derajat Celcius agar dinding tidak retak dan berjamur. Sinyal bahaya kini mulai ditiupkan oleh berbagai perusahaan pengelola gedung di seantero kota. Menurut laporan Arabian Business dan Analisis Industri, beberapa menara dengan tingkat hunian di bawah 15% kini kesulitan mengumpulkan iuran pemeliharaan bahkan untuk menutup biaya operasional paling mendasar. Saat kondisi ini terjadi, standar perawatan pun merosot drastis. Lift mulai jarang diservis secara berkala. Area publik dibiarkan kotor tak terurus, sementara taman-taman indah dibiarkan mati mengering. Kemunduran tragis ini perlahan-lahan merusak gedung tersebut. Semua ini terjadi bukan karena bangunan fisik yang menua atau rapuh, melainkan karena tidak ada cukup orang di dalamnya yang menyumbang dana untuk menyokong kelangsungan hidup struktur megah tersebut. Di titik inilah kejanggalan sistem ekonomi yang tidak adil mulai terlihat nyata. Aturan hukum di Dubai mewajibkan semua pemilik unit membayar iuran pemeliharaan tahunan, tanpa peduli mereka tinggal di sana atau tidak. Sialnya, penegakan hukum bagi pemilik yang berada di luar negeri sangat lemah.
Pengelola melaporkan bahwa tingkat penyerapan iuran di gedung padat investor berada di bawah 50%. Akibatnya, para penghuni asli seperti Priya dan Markus harus menanggung beban finansial yang timpang. Mereka terpaksa mensubsidi biaya perawatan seluruh gedung demi apartemen-apartemen kosong milik para investor di Moskow, Mumbai, dan Manchester. Bahkan mungkin tidak pernah menginjakan kaki di negara ini. Lingkaran setan ini pada akhirnya merusak segalanya secara perlahan. Kualitas perawatan yang buruk memaksa segelintir penghuni tersisa untuk angkat kaki. Kepergian mereka memangkas pendapatan pengelola, membuat kondisi gedung kian mengenaskan, hingga harga pasarannya terjun bebas. Investor yang semula mendambakan keuntungan, kini harus menelan pil pahit depresiasi aset. Menara yang baru berumur 3 atau 4 tahun, kini tampak seperti bangunan usang yang telantar. Daerah seperti Dubai South, yang dirancang sebagai pusat hunian megah dekat Bandara Internasional Al Maktoum, merasakan hantaman ini paling keras. Di sana, Anda dan saya dapat melihat deretan blok apartemen baru yang tingkat huniannya hanya berada di angka 1 digit saja. Kondisi serupa membayangi beberapa wilayah seperti Dubailand, International City, serta pinggiran Jumeirah Village. Kawasan ini bukan alamat elit yang dipajang di brosur wisata. Namun disinilah puluhan ribu unit apartemen senilai miliaran dolar terperangkap dalam ketidakpastian. Menjelajahi area ini pada sore hari di hari kerja terasa sangat janggal. Jalanan sudah diaspal mulus dan lampu-lampu menyala terang. Gedung-gedung berdiri kokoh dan tampak bersih. Bahkan papan petunjuk taman dan pusat komunitas sudah terpasang rapi. Tetapi trotoarnya mati tanpa aktivitas manusia. Jajaran ruko retail di bawahnya terkunci rapat dengan papan pengumuman disewakan yang kertasnya telah menguning akibat terpanggang matahari. Pemandangan ini tampak seperti kota yang sengaja dibangun hanya untuk kebutuhan pemotretan brosur, lalu ditinggalkan begitu saja. Bedanya, tempat ini memang tidak pernah berpenghuni sejak awal. Inilah kebenaran yang tidak berani diungkapkan oleh siapapun di industri properti secara terbuka. Banyak dari unit ini tidak akan pernah terisi pada tingkat harga awal saat ditawarkan. Kesenjangan antara harga beli inden yang dibayar investor dengan harga sewa atau jual kembali yang realistis kini melebar hingga 30–40%. Ini bukan sekedar koreksi pasar biasa, melainkan kehancuran nilai aset. Bagi investor individu seperti Priya dan Markus yang nekat berutang demi membeli mimpi ini, selisih angka tersebut adalah bukti nyata hilangnya uang mereka. Pemerintah Dubai sebenarnya tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi darurat ini. Pihak berwenang telah menerapkan aturan baru yang mewajibkan pengembang menyelesaikan persentase konstruksi lebih tinggi sebelum bisa menjual unit secara inden. Lembaga Pengawas Real Estate atau RERA juga memperketat aturan rekening penampungan dana proyek. Selain itu, ada upaya memperluas profil pembeli agar menarik pengguna akhir ketimbang spekulan murni, seperti lewat program Golden Visa dan izin kerja jarak jauh. Langkah-langkah ini memang nyata dan sangat penting untuk stabilitas pasar. Namun sayangnya, gelombang kelebihan pasokan properti yang sudah telanjur terjadi saat ini jauh lebih raksasa dibandingkan dengan skala reformasi yang tengah berjalan. Prediksi dari berbagai analis menunjukkan Dubai akan menambah 50.000 hingga 70.000 unit hunian baru antara 2025 sampai 2027. Pasokan ini ditumpuk di atas surplus yang sudah menggunung. Kecuali daya serap pasar melonjak 3 kali lipat, yang hampir mustahil terjadi, tingkat kekosongan apartemen akan memburuk. Kebijakan baru ini ibarat mengobati luka luar saat pendarahan dalam masih terus terjadi. Dubai bukanlah kota pertama yang membangun cakrawala megah untuk penghuni gaib. Namun ia menjadi contoh paling spektakuler dari fenomena ini. Jika kota hantu di Tiongkok seperti Kangbashi atau Tianducheng sudah sering dibahas, versi yang terjadi di Dubai memiliki akar masalah yang sangat berbeda. Situasi di sini bukanlah penumbukan beton akibat target pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah seperti di Tiongkok. Ini adalah kelebihan pasokan yang didorong keserakahan pasar bebas
di salah satu merek kota paling glamor di bumi. Anda dan saya harus sadar bahwa dampaknya akan jauh berbeda. Tragedi ini menggemakan kisah kegagalan masa lalu. Spanyol, sebelum krisis 2008, membangun 800.000 unit rumah per tahun demi memburu para spekulan properti. Ketika skema Ponzi itu hancur, seluruh proyek perumahan di pesisir terpaksa dihancurkan dengan bulldozer karena merobohkannya jauh lebih murah ketimbang biaya perawatan. Irlandia dan beberapa wilayah lain juga mengalami siklus kehancuran yang serupa. Siklus perusak ini juga sempat menghantam sebagian wilayah Australia. Polanya selalu sama di mana-mana. Modal murah yang melimpah, nafsu spekulasi yang tidak sehat, serta industri konstruksi yang berputar demi transaksi semata, bukan kebutuhan real masyarakat. Versi yang disajikan Dubai memang tampak lebih berkilau, sangat estetis di media sosial, dan dibalut narasi inovasi serta kemewahan kelas atas. Namun, dasar ekonomi di baliknya sangat mudah dibaca oleh siapa saja yang pernah mempelajari krisis properti. Seluruh nilai tawar Dubai bagi para investor, turis, dan korporasi raksasa selama ini bertumpu pada satu hal penting, yaitu persepsi bahwa kota ini memiliki pertumbuhan yang tidak akan pernah bisa dihentikan. Saat bukti di lapangan mulai bertolak belakang dengan narasi manis tersebut, retakan dalam ilusi ini tidak lagi bisa disembunyikan. Menara penjakar langit berdiri anggun namun kosong. Mal mewah tampak sunyi. Dan laju populasi tidak sebanding dengan masifnya pembangunan gedung baru. Di kota yang dibangun dari persepsi publik, retakan seperti ini berdampak sangat fatal. Ada istilah rahasia di kalangan maklar properti yang kerap diucapkan secara tertutup. Kebohongan yang indah. Lanskap kota tampak luar biasa di foto. Angka pemasaran sangat memukau. Dan peluncuran unit baru terus bergulir didukung pesohor dunia. Padahal kenyataannya, banyak menara mewah ini mati suri tanpa aktivitas. Dan makin lama terbengkalai, makin sulit untuk menghidupkannya kembali. Dalam skenario optimis, aliran modal global diharapkan terus mengalir ke Dubai akibat ketidakstabilan politik di tempat lain. Konflik di Eropa, pengetatan aturan di Singapura, serta pelarian dana asing dari berbagai negara berkembang bisa menjadi penyelamat. Dana segar ini diasumsikan mampu menyerap kelebihan pasokan, menstabilkan harga, dan menurunkan angka kekosongan dalam 5 hingga 7 tahun ke depan. Namun, masa depan ini bergantung sepenuhnya pada faktor eksternal yang berada di luar kendali Dubai sendiri. Skenario yang jauh lebih mungkin terjadi adalah kelebihan pasokan terus melaju melampaui permintaan pasar. Tingkat kekosongan akan tetap tinggi, dan beban iuran pemeliharaan akan makin menjerat segelintir warga yang bertahan tinggal di sana. Kepercayaan investor lambat laun terkikis lewat pendarahan senyap yang lambat namun mematikan. Transaksi menyusut, harga jual anjlok, dan unit apartemen terkatung-katung di pasar. Sementara cakrawala kota bertambah tinggi, jurang pemisah dengan tayalitas sosial kian menganga. Pada skenario terburuk, krisis global atau macetnya modal asing akan memicu aksi jual rugi massal. Ribuan unit milik investor akan membanjiri pasar secara bersamaan, hingga harga jatuh 20-30% dalam setahun. Pengembang akan menghadapi krisis likuiditas parah, mengubah isu mengarah hantu dari sekedar masalah struktural menjadi krisis finansial hebat di halaman depan media global. Pada akhirnya, Anda dan saya dipaksa menyaksikan runtuhnya ilusi kemewahan fana ini. Tidak ada yang tahu skenario mana yang akan terjadi. Tetapi saat saya berdiri di bawah menara Dubai Marina malam ini, gedung pencakar langit yang hanya memperlihatkan 11 jendela menyala, satu hal terasa sangat nyata. Kota ini membangun masa depan jauh sebelum warganya datang untuk tinggal di sana. Investasi senilai 50 miliar dolar dalam bentuk kaca, baja, dan marmer terbaik dunia kini hanya berdiri membisu. Semuanya mendengung dialiri listrik, mendinginkan diri dari panas gurun yang ekstrim,
menunggu pemilik yang memegang kunci tetapi tidak pernah membukanya. Pertanyaan mendesak kita sekarang bukanlah apa yang harus dibangun berikutnya, melainkan siapa yang akan mengisi ruang-ruang kosong yang sudah telanjur berdiri tegak ini. Sebelum ada yang bisa memberikan jawaban meyakinkan atas misteri itu, menara-menara baru akan terus menjulang, sementara lampu-lampunya akan tetap padam. Cakrawala paling ambisius di bumi ini tampaknya akan tetap menjadi kota hantu termahal yang pernah dibangun dalam sejarah manusia. Jika investigasi mendalam ini membuka mata Anda tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik megahnya gedung Dubai, silahkan berlangganan sekarang. Kami terus mengawal kasus ini seiring perkembangannya, dan babak berikutnya bisa mengubah semua hal. Tuliskan analisis Anda di kolom komentar. Jika Anda pernah tinggal di sana atau menyaksikannya langsung, bagikan kesaksian Anda kepada saya. Nyalakan lonceng agar tidak tertinggal. Penyelidikan ini masih jauh dari kata selesai.